Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nalisatul Hasanah, NIM 5301011003, Fakultas Usuluddin Adab dan Humanira, Prodi SPIP. Saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin yaitu pemimpin atau pengganti Rasulullah dengan mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilafah dalam bahasa Indonesia disebut kepemimpinan. Khilafah Islamiyah berarti sistem kepemimpinan Islam. Diambil dari bahasa Arab yaitu hif, sinonim kata badil, berarti pengganti. Istilah tersebut dapat dirujukan kepada Al-Khalifah Ba'da Al-Nabawi, yaitu pengganti setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara terminologi, Khalifah adalah jabatan keagamaan yang dipegang oleh Imam Azam, yaitu penguasa tertinggi atau kepala negara, dalam mengurus beberapa urusan dan menjalankan syariat Allah atau untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Tugas Khulafaur Rasyidin itu menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika Rasulullah memiliki dua tugas, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin negara, serta menyebarkan agama Islam dan memperluas wilayah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Asy-Syiddiq, pemerintahannya dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nama sebelumnya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama julukannya Abu Bakar, karena dari pagi-pagi betul ia memeluk agama Islam yang termasuk dari golongan dewasa, dan selanjutnya ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk ke Islam, yang biasa disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau lahir pada tahun 572 Masehi. Gelarnya As-Siddiq karena beliau satu-satunya orang yang membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Beliau dibaiat menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah dan dipilih langsung oleh umat muslim. Beliau wafat umur 63 tahun, tanggal 12 Hijriah atau 634 Masehi, dan dimakamkan di samping makam Rasulullah. Abu Bakar menjadi pemimpin selama 2 tahun 3 bulan, dan setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku sebagai nabi dan enggan membayar zakat. Untuk mengatasi masalah ini, Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat, dan beliau menegaskan bahwa ia akan memerangi semua golongan yang menyimpang kebenaran. Karena hal ini, Khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimkan pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Langkah strategi yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan serangan adalah Abu Bakar mengirim surat kepada mereka dan mengajak untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Namun, usaha tersebut tidak mendapatkan respon positif. Bahkan mereka menunjukkan menentangnya. Kemudian Abu Bakar menyusun kekuatan di Madinah dan membaginya menjadi 11 batalion untuk dikirim ke berbagai daerah pemberontakan. Sebagian dari mereka ada yang menerima ajakan tersebut dan kembali pada ajaran Islam tanpa peperangan. Namun sebagian besar tetap melawan Islam. Peperangan tidak dapat dihindarkan. Khalid bin Walid merupakan salah satu seorang komandan yang pertama kali diperintahkan untuk memerangi Tulaihah
dalam peperangan Busaka. Dalam insiden itu, banyak para hafidz Al-Quran yang mati syahid. Khawatir akan hilangnya Al-Quran, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikannya masih seperti nabi baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yaitu sebagai berikut. Penumpasan nabi palsu yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pembukuan Al-Quran, perluasan wilayah ke Syria dengan 4 panglima, yaitu Yazid bin Abu Sufyan di Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs, Amr bin As di Palestina, Suranbil di Yordania. Pada saat itu, Abu Ubaidah kewalahan dalam menghadapi Romawi Timur di Syria, sehingga Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid di Syria setelah menaklukkan Irak dan Persia. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah, dan tetap melaksanakan hukum. Beliau juga selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah bersama. 2. Umar bin Khattab menjabat sebagai pemimpin dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab ibnu Anfal, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Abdi. Beliau diberi gelar Al-Faruq yang artinya pemisah antara yang hak dan yang batil. Beliau dilahirkan di Makkah. Beliau seorang yang berbudi luhur, fasih, sosok paling keras wataknya di kaum Quraisy pada saat itu, adil dan pemberani. Umar masuk Islam umur 27 tahun karena mendengar adiknya membacakan Al-Quran. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab dinobatkan menjadi khalifah kedua yang dipilih secara langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mu'min, yang artinya panglima orang-orang beriman. Beliau menjabat selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Beliau wafat pada 23 Hijriah di usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu 1. Kebijakan internal, yaitu membuat undang-undang tentang ketertiban pasar jual beli, membentuk departemen yang menangani masalah-masalah sosial, politik, dan sebagainya. Kebijakan eksternal yaitu dengan usaha memperluas wilayah penyebaran Islam sampai pesisir Syria seperti Java, Dizar, dan lain-lain. Beliau menaklukkan atau memperluas wilayah Islam ke Persia, bahkan Irak, Syam, Mesir, Libya, Tripoli bagian barat seperti Futsah atau Kairo, Kufah, dan Basrah. 3. Membagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat dipimpin oleh khalifah sendiri dan pemerintahan daerah dipimpin oleh gubernur. Yang keempat, membentuk dewan-dewan seperti Dewan Kebendaharaan Negara, Dewan Militer, dan Dewan Utusan Kehakiman. Untuk mempermudah sistem ketatanegaraan dan pelayanan, maka dibentuklah departemen-departemen tersebut. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Beliau berhasil memperluas wilayah Islam. Wilayah tersebut meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada kepemimpinan Khalifah Umar juga masa yang cukup makmur, aman, dan damai. Pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Tugas utama lembaga ini adalah menyampaikan perintah khalifah ke beberapa daerah atau wilayah yang jauh dari Madinah.
Daerahnya dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir, yang masing-masing di bawah kekuasaan gubernur. Pada pemerintah Khalifah Umar juga mulai diterbitkan pembayaran gaji dan pajak bagi warga negara menjadi 2 bagian, yaitu masyarakat muslim dan non-muslim, yang masing-masing mempunyai ketentuan. Kebijakan lain yang sangat monumental adalah penetapan tahun Hijriah sebagai tahun baru umat Islam. Pada tahapan tahun baru Islam ini, atas inisiatif Ali bin Abi Thalib, pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau dibunuh dengan ditikam ketika sedang melaksanakan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz al-Farizi al-Majusi, yaitu seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'ban. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar dikenal sebagai seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan dan sederhana, tidak hanya memperbaiki tapi mengulang kebijakan yang telah ada. Beliau menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Bahkan beliau membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola dan melarang kaum muslimin memilikinya, sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal yang dihasilkan dari pajak. Utsman bin Affan menjabat dari tahun 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan ibnu Abdul alaihissalam ibnu Umayyah dari puak Quraisy. Beliau memeluk Islam lantaran Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat Nabi. Beliau seorang yang kaya tetapi sederhana. Beliau mendapat julukan Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi 2 putri Nabi SAW secara berurutan setelah yang satu meninggal, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beliau dibaiat umur 70 tahun setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman bin Affan dipilih dan diangkat oleh dewan yang terdiri dari 6 orang. Dewan ini dibentuk Khalifah Umar bin Khattab ketika Khalifah sedang sakit. Prosedur ditempuh guna memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing sahabat, selain masih tetap mempertahankan prinsip syura yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dewan ini terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 dewan ini bertugas memilih salah satu di antara mereka yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Abdurrahman bin Auf dipercayakan menjadi ketua panitia pemilihan tersebut. Pada pelaksanaan pemilihan timbul beberapa permasalahan, yaitu perbedaan pendapat antara mayoritas kaum muslimin dan juga sahabat, serta antara Utsman dan Ali yang sama-sama berkeinginan menjadi khalifah. Namun berkat ketekunan dan kebijaksanaan Abdurrahman bin Auf, akhirnya proses pemilihan berjalan lancar dan menghasilkan sebuah keputusan, dan yang memenangkan Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah dengan perolehan 4 suara, sedangkan Ali bin Abi Thalib memperoleh 2 suara. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, tanah rampasan perang menjadi milik negara. Tetapi pada masa Khalifah Utsman, tanah tersebut dibagikan. Bahkan ia mengangkat juru hidung untuk mengurusi semua itu. Tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, karena tengah terjadi krisis kepercayaan dan konflik, maka situasinya berbeda. Masyarakat menolak dan memprotes kebijakan tersebut. Meskipun begitu banyak jasa dan usaha yang dilakukan Khalifah Utsman bernilai positif. Kebijakan Utsman bin Affan antara lain perluasan wilayah ke Persia, Tabaristan, Azerbaijan, Armenia dengan membangun angkatan laut
beliau menaklukkan Asia Kecil, Laut Pesisir Hitam, Pulau Siprus, Afrika, Kaukas, Khorasan, dan Sajastan, sehingga pasukan Islam pun dapat menyeberangi lautan dan menyebarkan agama Islam keluar Jazirah Arab. Selain itu juga membangun dan memperbaiki Masjid Nabawi, membangun jalan, jembatan, membangun bendungan di kota Madinah. Karya besar Utsman lainnya yang dipersembahkan kepada umat Islam yaitu standarisasi bacaan kitab suci Al-Quran. Penyusunan dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius bacaan Al-Quran. Ketua Dewan Penyusunan Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran antara lain ialah Hafsah, salah seorang istri Nabi SAW dan merupakan anak Abu Bakar As-Siddiq. Al-Quran dikirim ke Syam, Mesir, Irak, disebut sebagai Mushaf Utsmani. Kemudian dewan itu membuat beberapa salinan naskah Al-Quran untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah gubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Utsman bin Affan wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan menusuk Utsman saat membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdullah Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Hashimi. Beliau biasa dipanggil Abu Hasan dan Nabi Muhammad SAW memanggilnya Abu Turah. Ali masuk Islam pertama kali dari kaum anak-anak umur 10 tahun. Beliau menemani Nabi dalam perjuangan menegakkan Islam baik di Mekah maupun di Madinah. Dan beliau menjadi menantu Nabi SAW dengan menikahi Fatimah Az-Zahra. Dan dari sisi inilah keturunan Nabi SAW berkelanjutan. Mereka memiliki 5 orang anak yaitu Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kulsum. Beberapa hari setelah pembunuhan Utsman, stabilitas keamanan kota Madinah menjadi rawan. Ghafiqi ibnu Harb memegang keamanan ibu kota Islam selama kira-kira 5 hari sampai terpilihnya khalifah yang baru. Kemudian Ali bin Abi Thalib tampil menggantikan Utsman, menerima sumpah setia atau baiat dari sejumlah kaum muslimin. Yang pertama diselesaikan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disegani rakyat karena melakukan banyak korupsi dan penarikan kembali lahan. Utsman ibnu Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah menggantikan Ibnu Amir. Qais dikirim ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri itu yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah, Muawiyah juga diminta meletakkan jabatan tetapi ia menolak perintah Ali. Bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Oposisi terhadap khalifah secara terang-terangan oleh Aisyah, Talhah, dan Zubair. Meskipun masing-masing mempunyai alasan pribadi sehubungan dengan penentangan terhadap Ali, mereka sepakat untuk menuntut khalifah segera untuk mencari para pembunuh Utsman. Karena belum diketahui siapa yang membunuh Utsman bin Affan, Khalifah Ali sebenarnya ingin menghindari pertikaian dan mengajukan kompromi kepada Talhah dan kawan-kawan, tetapi tampaknya penyelesaian damai sulit dicapai, maka kontak senjata tak dapat dielakkan lagi. Talhah dan Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Peperangan ini dikenal dengan nama Perang Unta atau Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Karena Aisyah menaiki unta dalam pertempuran tersebut. Dalam pertempuran tersebut, 20.000 kaum muslimin gugur. Pertempuran sesama muslim terjadi lagi, yaitu antara angkatan perang Ali dan pasukan Muawiyah di kota tua Siffin. Disebut juga dengan Perang Siffin dekat sungai Eufrat.
pada tahun 37 Hijriah. Khalifah Ali menyerahkan 50.000 pasukan untuk menghadapi Muawiyah, sedangkan pihak Muawiyah terdesak kalah. Dengan 7.000 pasukannya terbunuh, yang menyebabkan mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda minta damai dengan cara tahkim. Saat tahkim dilaksanakan, terjadilah arbitrase antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, yang terkenal cerdik. Dalam tahkim tersebut, Khalifah dan Muawiyah terus meletakkan jabatan. Pemilihan baru harus dilaksanakan. Abu Musa pertama kali menurunkan Ali sebagai khalifah, tetapi Amr bin As bertindak sebaliknya, tidak menurunkan Muawiyah, tetapi justru mengangkatnya sebagai khalifah. Karena Ali telah diturunkan oleh Abu Musa, perang Siffin diakhiri melalui tahkim. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, terjadilah perpecahan di antara pengikut Ali menjadi dua bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamakan sebagai kelompok Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali, dan orang yang mengikuti Ali disebut Syiah, yaitu pengikut Ali, dan kelompok pengikut Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu Ali diganti dengan Hasan Ali bin Abu Thalib. Akan tetapi dalam pemerintahannya Hasan kurang kuat dan Muawiyah pun semakin kuat. Hasan bin Ali membuat perjanjian untuk persatuan umat Islam, sehingga pada tahun 41 Hijriah terkenal dengan sebutan Amul Jamaah, dan berakhirlah kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Pada 24 Januari 661 40 Hijriah, umur 63 tahun, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman ibnu Muljam. Sesudah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, para pemimpin umat Islam atau khalifah tidak termasuk Khulafaur Rasyidin, karena mereka merubah sistem dari demokratis menjadi kerajaan, yaitu kepemimpinan didasarkan atas dasar keturunan, seperti halnya dalam sistem kerajaan. Dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah selesai, karena sudah itu pemerintahan Islam dipegang oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan secara turun-temurun, sehingga disebut Daulah atau Bani Umayyah. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya membuka saran dari Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.